Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan tema karakteristik perkembangan intelektual, sosial, dan bahasa secara umum, yang mana bertujuan untuk memenuhi nilai mid semester di mata kuliah perkembangan anak peserta didik. Langsung saja. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang perkembangan intelektual. Intelek merupakan daya, upaya, atau potensi untuk memahami sesuatu hal yang menggambarkan kemampuan seseorang untuk berpikir atau bertindak secara abstrak. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan intelek anak antara lain, yang pertama itu ada faktor hereditas. Kemampuan intelijensi diperoleh melalui bawaan, artinya diperoleh melalui gen. Sejak dalam kandungan ibu, anak telah memiliki karakteristik yang dapat menunjukkan daya intelektualnya. Yang kedua ada lingkungan. Kecerdasan lingkungan seorang anak dapat berkembang jika lingkungan memberikan kesempatan untuk berkembang secara maksimal. Menurut Andy Menpire 1982, dalam hal yang mempengaruhi perkembangan intelek dalam lingkungan antara lain bertambahnya informasi yang disimpan dalam otak sehingga seorang anak mampu berpikir secara reflektif. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial. Pada awal manusia lahir di bumi ini belum bersifat sosial. Dalam artian, dia belum memiliki kemampuan berinteraksi kepada orang lain. Kemampuan sosial anak diperoleh oleh berbagai kesempatan dan pengalaman bergaul dengan seseorang di lingkungannya. Hubungan sosial merupakan hubungan antara manusia yang saling membutuhkan. Hubungan sosial ini mulai dari tingkat sederhana dan terbatas yang didasari oleh kebutuhan yang sederhana. Yang pertama itu kita lihat dari bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Dalam perkembangan menuju kematangan sosial, anak mewujudkan dalam bentuk-bentuk interaksi sosial. Di antaranya yaitu yang pertama itu pembangkangan, negativisme, bentuk tingkah laku yang melawan. Yang kedua itu ada agresi atau agresif, yaitu perilaku yang menyerang baik secara verbal ataupun non-verbal. Yang ketiga itu ada berselisih. Sikap ini terjadi jika anak itu mulai terasa tersinggung atau terganggu oleh sikap orang lain. Yang keempat itu ada menggoda. Menggoda merupakan bentuk lain dari kata agresif ini tadi. Menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain. Udah itu yang kelima itu ada persaingan, yaitu keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong oleh orang lain. Keenam itu ada kerjasama, yaitu sikap mau bekerjasama dengan orang lain. Yang ketujuh itu ada tingkah laku berkuasa, yaitu tingkah laku yang menguasai situasi sosial, mendominasi atau bersikap bosiness. Wujud ini adalah memaksa, meminta, menyuruh, mengancam, dan lain sebagainya. Kelapan itu ada mementingkan diri sendiri, yaitu sikap egosentris dalam memenuhi interest atau keinginannya. Kesembilan itu ada simpati, yaitu sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain atau mendekati dengan dirinya. Yang kedua itu ada faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. Perkembangan sosial anak ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama keluarga, kematangan, status sosial ekonomi, pendidikan, kapasitas moral. Yang ketiga, pengaruh perkembangan sosial ini terhadap tingkah laku. Dalam perkembangan sosial anak, mereka dapat memikirkan dirinya dan orang lain. Pemikiran ini terwujud dalam refleksi diri yang sering mengarah ke penilaian diri dan kritik dari hasil pergaulan dengan orang lain. Hasil pemikiran dirinya tidak akan diketahui oleh orang lain. Bahkan sering ada yang menyembunyikan atau merahasiakannya. Pikiran anak sering dipengaruhi oleh ide-ide dari teori yang menyebabkan sikap kritis terhadap situasi dan orang lain.
termasuk kepada orang tuanya. Kemampuan abstraksi sering menimbulkan kemampuan mempersalahkan kenyataan atau peristiwa-peristiwa dengan kesadaran bagaimana yang semestinya menurut alam pikirnya. Udah itu ada lagi namanya perkembangan bahasa. Perkembangan kata dan kalimat. Kata pertama adalah kata lisan yang pertama yang diucapkan oleh seorang anak setelah mampu bicara atau berkomunikasi dengan orang lain. Kemampuan ini akan terus berkembang jika anak sering berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan orang lain. Salah satu penyebab atau faktor yang bikin anak itu mampu berinteraksi dengan cepat dengan orang lain yaitu yang pertama ada periode prelingual. Itu yang dimulai dari usia 0 sampai 1 tahun. Ditandai dengan kemampuan bayi untuk mengoceh sebagai cara berkomunikasi dengan orang tuanya. Pada saat itu bayi tampak pasif menerima stimulus eksternal yang diberikan kepada orang tuanya. Yang kedua itu ada periode lingual dini, usia yang dimulai dari 1 sampai 2,5 tahun. Ditandai dengan kemampuan anak dalam membuat kalimat satu kata maupun 2 kata dalam percakapan dengan orang lain. Periode ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu ada periode kalimat satu kata, yaitu kemampuan anak untuk membuat kalimat hanya terdiri dari satu kata yang mengandung pengertian secara menyeluruh. Dalam suatu pembicaraan misalnya anak mengatakan ibu. Hal ini dapat berarti ibu tolong saya, itu ibu kesini. Udah itu yang kedua ada periode kalimat 2 kata. 2 kata yaitu periode perkembangan bahasa yang ditandai dengan kemampuan anak membuat 2 kalimat kata sebagai ungkapan komunikasi dengan orang lain. Yang ketiga itu ada periode kalimat lebih dari 2 kata, yaitu periode perkembangan bahasa yang ditandai dengan kemampuan anak untuk membuat kalimat secara sempurna sesuai dengan susunan SPO. Kemampuan ini membuat anak mampu berkomunikasi aktif dengan orang lain. Udah itu ada lagi yang namanya periode diferensiasi, yang dimulai dari usia 2,5 tahun sampai 5 tahun. Ditandai dengan kemampuan anak untuk menguasai bahasa dengan aturan, tata bahasa yang baik dan sempurna, yaitu kalimatnya terdiri dari subjek, predikat, objek. Perbendaharaan kaya pun sudah berkembang baik dari segi kualitas ataupun kuantitas. Mungkin sekian penyampaian saya pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.